Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kericuan warga dengan aparat di Rempang Eco City Batam yang terjadi dalam penyesuaiannya mengedepankan musyawarah serta mufakat. Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Berapa pihak pun menyesalkan tindakan aparat keamanan yang telah dinilai represif. Kita langsung minta pandangan dari Pak Stanislaus Axel Pascalis selaku juru bicara Public Virtue Research Institute. Halo, selamat malam Mas Axel, selamat sehat. Ya, selamat malam. Salam sehat, Mas Herino. Ya, sedianya kami juga mengundang dari pihak kepolisian, namun di jam newsroom masih belum bisa bergabung hingga detik ini. Mas Asal, kami minta pandangan Anda seperti apa dari pihak Anda melihat situasi yang terjadi di Rempang? Ya, tentu saja Public Virtue Research Institute menyesalkan kejadian yang terjadi di Rempang ya. Kekerasan yang terjadi di Rempang ini, tapi bukan kali pertama aparat kepolisian, aparat keamanan melakukan kekerasan terhadap warga. Ada juga yang terjadi di Air Bangis, ada juga yang terjadi di Wadas, sehingga ada tren di mana kekerasan aparat terjadi ketika adanya proyek-proyek besar seperti proyek strategis nasional, seperti yang kita lihat di Rempang. Baik, ini kerap terjadi, trennya sama ya antara kasus yang satu dengan berikutnya termasuk Wadas, termasuk juga Rempang. Tapi kalau melihat penyelesaian dari aparat kepolisian sejauh ini kan kalau Kapolri menegaskan sudah melakukan penertiban. Apakah hal ini sudah tepat dilakukan meskipun diduga melanggar dari dugaan pelanggaran terjadi karena mengenai sejumlah siswa di Rempang? Ya, tentu saja kalau kita bernegara ya, kita berdemokrasi, seharusnya konflik-konflik yang terjadi ini harusnya diselesaikan secara musyawarah dengan persetujuan warga, sehingga ketika warga tidak setuju, harusnya pun tidak ada kekerasan yang terjadi dan pemerintah pun menerima kalau misalnya ada warga yang menolak begitu ya. Ya, jadi masalah-masalah ini harus diselesaikan secara musyawarah seharusnya. Baik, berarti musyawarah masih belum disepakati, belum ketemu begitu ya, Mas Asel. Tapi kalau Anda melihatnya proyek nasional Eco City ini, proyek strategis nasional sejauh ini apakah sudah menemukan titik temu antara warga lokal, tokoh agama, tokoh adat setempat dengan pihak dari Eco City atau seperti apa Anda menangkapnya di lapangan? Ya, tentu saja hal ini perlu kita lihat secara seksama ya. Karena kalau misalnya tidak ada penolakan dari warga, tidak ada penolakan dari warga setempat, seharusnya pun tidak ada kekerasan yang seharusnya terjadi di lapangan gitu. Kita tidak harus melihat ada gas air mata yang ditembakkan di lapangan, tidak harus melihat warga bersusah-susah menolak tambang, menolak investasi yang ada di wilayah mereka. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa konflik-konflik yang terjadi saat ini ya belum terselesaikan dengan baik gitu. Artinya Anda melihat ada tidak warga yang terprovokasi karena ada rencana pengukuran yang akan dilakukan oleh pihak Eco City di lokasi, mengetahui hal tersebut warga ada diduga terprovokasi dan sehingga banyak massa yang berada di lokasi tersebut. Ada upaya provokasi tidak dalam hal ini? Saya sendiri sebenarnya tidak kurang tahu ya kalau misalnya ada provokasi atau tidak. Tapi pun kalaupun ada provokasi, ya seharusnya tidak sampai banyak orang kayak gitu terprovokasi ya. Kayaknya seakan-akan tidak ada masalah tiba-tiba orang-orang bisa terprovokasi gitu. Kan tidak bisa begitu ya. Saya pikir ada masalah fundamental, masalah yang mendasar dari penghidupan warga yang akhirnya membuat warga itu turut bersolidaritas bersama-sama untuk menolak investasi yang ada karena itu mengganggu hajat hidup banyak orang di situ. Meskipun ada upaya negosiasi ya, karena kan kalau dibangun proyek ini informasinya akan menggerakkan roda perekonomian di Rempang itu sendiri. Tapi kalau belum ada kesepakatan lebih lanjut, ada deadlock begitu ya di tengah jalan? Iya, seharusnya meskipun ada negosiasi dan ini seharusnya memang harus diapresiasi ya dari banyak pihak, ada negosiasi, ada pendekatan pada masyarakat. Tetapi kita pun juga harus menerima bahwa ada warga-warga yang memang tidak menerima adanya proyek strategis di situ. Mungkin mereka adalah warga yang paling rentan di situ. Mereka warga yang mungkin mereka warga yang akan terganggu hajat hidupnya ketika proyek strategis nasional itu ada di sana. Saya pikir ini pentingnya negara untuk hadir
melindungi masyarakatnya, dan kalau misalnya pun ada warga yang menolak, pemerintah harus menghormati keputusan penolakan tersebut. Dan penolakan ini pun tidak 1-2 orang, di sini ada banyak orang yang menolak proyek ini. Ya, kalau Anda melihatnya tendensinya seperti apa ya yang dialami oleh warga lokal, warga setempat ketika mendengar ada proyek strategis nasional akan dibangun? Maaf, sorry. Ya, kalau tendensinya seperti apa yang akan terjadi? Apakah akan begitu masif di lapangan jika mengetahui akan ada proyek strategis yang akan dibangun, Mas Axel? Ya. Ya, tendensinya seperti apa kalau Anda lihat di lapangan? Apakah benar-benar masif menolak keras terhadap proyek ini atau proyek strategis nasional? Oh, kalau yang bisa saya jabarkan adalah kalau misalkan kita melihat warga-warga ikut menolak, itu berarti masih ada penolakan dari warga ya. Masih proyek strategis nasional ini belum entah belum tersosialisasi atau belum dianggap adil oleh warga pembagiannya, sehingga penting untuk melihat dari perspektif warga juga ya, untuk apakah proyek strategis nasional ini benar-benar menguntungkan warga atau hanya menguntungkan segelintir pihak gitu. Ya, terakhir saya ingin Anda minta respon Anda terkait dengan statement Pak Kabid Humas Polda Kepri yang berdialog sebelumnya di program sebelumnya sempat mengatakan bahwa kesalahan dari personil tidak ada di lapangan, sudah sesuai SOP. Yang disalahkan adalah arah angin sehingga mengenai sekolah yang berada di dekat proyek tersebut. Tanggapan Anda soal ini? Ya, tentu saja masalah ini adalah terkait dengan penggunaan gas air mata ya di Indonesia ya. Dan gas air mata ini itu memang susah untuk dikendalikan. Sudah banyak negara demokratis yang telah melarang penggunaan gas air mata untuk pengendalian massa gitu ya. Sehingga penting menurut kami penting bahwa para pemangku kepentingan, para politisi, anggota DPR untuk mengevaluasi kembali kebijakan mengenai penggunaan gas air mata ini ya. Dan bahkan seharusnya pun dilarang penggunaannya untuk pengendalian massal gitu ya, karena susah dilakukan. Baik, terima kasih. Kita harapkan tidak akan terjadi lagi antara warga dengan aparat, karena informasinya akan bakal terjadi lagi Senin depan, ada informasi penolakan lagi terjadi di lapangan, kita harapkan tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada minggu depan. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Stanislaus Axel Pascal, alias juru bicara Republik Virtus. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.